Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad yang telah membawa agama Islam dari zaman Jahiliyah hingga Islamiyah saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matahari terbit dari barat dan tutupnya pintu taubat. Yang pertama, dunia gelap gulita. Dunia gelap gulita atau bekowong itu terjadi setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Kejadian tersebut terjadi selama 1 hari 2 malam. Matahari tidak muncul dan orang yang pertama kali mengetahui adalah orang yang ahli tahajud. Lalu mereka membangunkan para tetangganya dan memberitahukan adanya bekowong. Pada waktu kejadian tersebut manusia saling bertangisan, saling bingung dan mengungsi ke masjid-masjid dan memohon kepada Allah karena sebentar lagi akan menghadapi kiamat. Yang kedua, matahari terbit dari barat dan tertutupnya pintu taubat. Setelah terjadi bekowong, matahari dan bulan berkumpul di suatu tempat di bawah Ar-Rasy dan bersujud kepada Allah. Setelah 1 hari 2 malam, bulan dan matahari diperintahkan oleh Allah agar muncul bersamaan dan diiringi suara tanpa rupa yang berkata, ala inna syamsa qad balangat minal maghribi. Lihat sungguh matahari telah terbit dari barat. Setelah mendengar suara tersebut, orang sedunia menoleh ke arah barat. Ternyata matahari telah terbit dari barat dan terbit dari barat menuju timur. Setelah melihat kejadian tersebut, semua orang bertangisan dan pada waktu matahari tepat di tengah-tengah waktu zuhur, lalu menuju ke barat, menuju pintu taubat. Lalu pintu taubat ditutup dan pintu taubat dan tertutupnya pintu taubat. Tertutupnya pada waktu maghrib. Dan pada pagi hari itu matahari terbit dari arah timur seperti biasanya. Yang ketiga, berimannya orang kafir dan matinya iblis. Pada saat matahari terbit dari barat, orang-orang kafir banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang keras hatinya beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebajikan. Namun semua itu sudah terlambat karena pintu taubat pintu taubat yang beribu-ribu tahun dibuka pada waktu itu sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Begitu juga iblis laknatullah pada hari itu menangis dan bersujud kepada Allah dan berjanji akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ia bersujud sampai datangnya hari kiamat, sampai masa daba yang bernama Sahab. Namun taubat iblis tidak diterima oleh Subhanahu wa taala karena Allah Maha Adil telah mendatangkan janjinya yang telah lalu. Lalu yang keempat, matinya iblis.
Apabila iblis telah sampai ajalnya, Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya. Dan malaikat Israel menemui iblis dan menggunakan pakaian haibah beserta malaikat Zabaniyah juru siksa neraka. Dan malaikat Israel berkata kepada iblis, Hai Habib, hai setan, pada hari ini aku akan mencabut nyawamu, dan berapa tahun umurmu dan berapa banyak orang yang engkau sesatkan. Dan seketika iblis terkejut dan ia lari ke arah timur, dan malaikat Israel pun sudah berada di ujung timur. Lalu iblis beralih ke arah barat, namun malaikat Israel juga sudah ada di ujung barat. Lalu iblis putus asa dan berdiri di tengah-tengah bumi dan tepat di makam Nabi Adam. Lalu iblis merasa kesal dan berkata di makam Nabi Adam, Hai Adam, karena engkau aku dilaknat dan karena engkau aku ditolak. Lalu iblis berkata kepada Israel, Hai malaikat maut, dengan minuman apa engkau yang akan engkau minumkan padaku, dan dengan siksa mana yang engkau akan mencabut nyawaku? Lalu malaikat Israel menjawab, dari api neraka Lazo dan Sair. Lalu iblis pun jatuh tersungkur dan jatuh di bumi, di mana ia diturunkan, dan iblis dihujani tombak oleh malaikat Zabaniyah, dan iblis merasakan sakaratul maut. Maka tamatnya riwayat iblis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dari buku apa? Buku menyangkutnya hari kiamat. Nah ini baru diajak tobat kemarin, belum pada tobat kok sudah ditutup loh. Suatu hari nanti.